Oke, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar ya, saya akan share dulu. Oke. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan bab al-i'rab wal bina. Al-i'rab wal bina. Ini pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mulai ya membahas bab ini, tapi alangkah baiknya kita murojaah terlebih dahulu karena nanti materi yang baru itu sangat berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran atau materi baru, alangkah baiknya kita murojaah atau mengulang materi yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu i'rab. Al-i'rab huwa taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. I'rab itu adalah merubah akhir-akhir kalimat atau harokat akhir, syakal akhir dari suatu kalimat. Berarti kalau disebutkan kalimat bahasa Arab itu artinya kata ya. Jadi akhir harokat dari suatu kata gitu kan. Liikhtilafil awamil ad-dakhilah 'alaiha, karena perbedaan ya, perbedaan amil. Amil itu artinya kata sebelumnya. Jadi kata sebelumnya yang menjadikan kata sesudahnya itu berubah gitu. Nah, baik secara lafzon, secara zahir terlihat nampak perubahannya maupun secara takdiron atau tidak nampak, tidak terlihat perubahannya. Nah, seperti contoh di sini ya, waqala rajulun, ini dalam Al-Qur'an ya. Maka kali kata rajulun itu ar-raf'u disebutnya ya. Ar-raf'u, i'rabnya ar-raf'u, kemudian al-alamah, tandanya itu dhammah, dan amilnya ya, yang menjadikan kata rajulun itu berakhiran harokat dhammah itu adalah kata qala. Qala. Jadi qala rajulun. Ya. Tidak qala rajulan atau tidak qala rajulin. Berarti amilnya, kata yang mempengaruhi ya, yaitu qala, kata qala. Kemudian dalam contoh yang kedua, ataqtuluna rajulan. Ya. Kata rajulan berakhiran harakat fathah gitu kan. Rajulan. Ini yang disebut dalam i'rab itu an-nasbu atau mansub gitu kan. An-nasbu atau mansub. Al-alamah atau tandanya itu adalah fathah, kemudian amilnya, kata yang menjadikan kata rojul ini berharokat fathah gitu kan. Berakhiran harokat fathah itu adalah kata taktuluna. Kemudian yang terakhir auhayna ila rojulin, rojulin ya. Nah, ini yang disebut dalam i'rab ini majrur atau al-jarru. Ini tandanya adalah kasrah ya. Tandanya kasrah, kemudian amil atau kata yang mempengaruhinya adalah kata ila. Nah, jadi i'rab itu perubahan ya, perubahan dari ar-raf'u atau dhammah kepada mansub yang tandanya fathah atau ke majrur yang tanda aslinya yaitu kasroh. Itu yang disebut dengan i'rab. Dan ini ya, dalam contoh ini yang disebut lafzan. Jadi perubahan atau i'rab lafzan, zahir. Terlihat perubahannya ya, dari kata rojulun ke rojulan, kemudian ke rojulin. Nah, ini yang disebut dengan i'rab tapi zahir, terlihat atau nampak. Kemudian, nah ini ya, berarti i'rab itu ada lafzon atau takdiron. Artinya zahir, nampak seperti contoh yang barusan kita bahas ya.
Wa qala rajulun ataqtuluna rajulan auhayna ila rajulin. Ini marfu, kemudian yang kedua mansub, yang ketiga majrur. Nah, ada yang disebut dengan al-i'rab al-muqaddar. Al-i'rab al-muqaddar artinya tersirat, tidak terlihat, tidak nampak perubahannya. Gitu kan? Nah, seperti misalnya di sini ya, ja'al fata. Yang kedua ra'aitul fata. Yang ketiga salamtu 'alal fata. Padahal ya, al-fata baik yang pertama, kedua atau ketiga itu keadaannya berbeda. Yang pertama kan marfu, yang kedua mansub, kemudian yang ketiga majrur. Tapi bentuk katanya atau harokat akhirnya itu sama. Al-fata, al-fata, al-fata. Maka ini berubah sebetulnya ya, berubah. Karena al-fata itu adalah kata mu'rob. Ini berubah sebetulnya, cuman perubahannya tidak terlihat, tidak nampak gitu. Makanya disebut al-i'rabul muqaddar. Ya. Sekali lagi, kata al-fata pada 3 kalimat ini itu sebetulnya berubah, cuman tidak nampak. Karena nanti ya kalau tidak berubah itu disebutnya mabni atau al-bina, bukan i'rab. Jadi al-fata, al-fata, al-fata di sini ja al-fata, ra'aitul fata, salamtu 'alal fata sebetulnya berubah. Cuman perubahannya tidak terlihat atau tidak nampak. Maka yang ini yang disebut dengan al-muqaddar. Ya, contoh lain misalnya al-qadi gitu. Al-qadi, nah, ini sama seperti al-fata. Tapi nanti dalam keadaan mansub al-qadi itu nampak gitu kan. Ini yang disebut dengan al-i'rab al-muqaddar. Ini hanya sebatas contoh. Nah, kemudian aqsamul i'rab. Aqsamul i'rab. Nah, aqsamul i'rab itu ada ar-raf'u, ada an-nasbu, ada al-khafdu atau al-jarru, dan ada al-jazmu. Al-jazmu. Nah, i'rab ya. I'rab itu masuk ke isim dan juga ke fi'il. Ya. Tapi gini, kan kalimat itu terbagi menjadi 3 ya. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ini kita sudah sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalimah itu atau kata itu ada ismun, fi'lun, dan harfun. Nah, cuman yang i'rab atau yang mu'rab itu pertama ismun ya. Ismun. Nah, ini kebanyakan isim itu mu'rab ya. Kebanyakan isim itu mu'rab. Hampir 80% atau 90% isim itu mu'rab. Nah, kemudian fi'il. Nah, fi'il ini kebanyakan mabni. Hanya sedikit saja yang mu'rab, yaitu diantaranya fi'il mudhari nanti ya. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan kata atau kalimat yang lain ya. Contohnya misalnya dengan wawul jamaah atau aliful isnan ya. Nanti itu insya Allah kita akan bahas. Nah, untuk isim ini yang perlu diketahui ya. Untuk isim ini di antara macam-macam i'rab itu hanya 3. Ada ar-raf'u, ada an-nasbu, ada al-khafdu atau al-jarru. Jadi isim itu pasti ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, dan tidak ada yang majzum. Sekali lagi, isim itu tidak ada yang majzum. Nah, kalau fi'il sama 3. Cuman ar-raf'u, an-nasbu, dan al-jazmu. Nah, itu ya pilihannya. Tidak ada isim, tidak ada fi'il atau kata kerja yang majrur. Nah, kemudian ini di bawah ya alamatuhu al-asliyah atau tanda-tanda yang asli. Untuk marfu tanda aslinya ya.
Kemudian untuk an-nasbu atau mansub itu tanda aslinya adalah al-fathah. Kemudian untuk al-khafdu atau al-jarru majrur tanda aslinya adalah al-kasrah, dan untuk al-jazmu itu tanda aslinya adalah as-sukun. Ya, as-sukun. Nah, ini ya. Kemudian baru kita masuk ke materi yang baru ya. Yaitu al-bina atau al-mabni ya. Al-bina atau al-mabni. Sebentar ya. Nah, ta'riful bina, apa yang disebut dengan al-bina atau al-mabni ya. Maka definisinya al-bina atau al-mabni huwa adalah luzum, tetapnya gitu kan, awakhiril kalimah, harokat akhir gitu kan, dari kata halatan wahidatan dalam satu keadaan. Tetapnya ya, harokat akhir satu kalimat dalam satu keadaan. Dalam arti tidak berubah. Tidak berubah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan al-mabni. Jadi simpelnya ginilah. Kalau mu'rab itu berubah harokat akhirnya, ya. Meskipun ada nanti yang tersirat atau tidak nampak gitu kan. Nah, kalau mabni itu tidak berubah. Ya. Contoh di sini nih, ya, biar lebih paham. Ini ada tiga kalimat, tiga contoh ya, yang saya ambil dalam Al-Quran gitu kan. Ya. Yang pertama ada haula'i qaumuna, kan? Haula'i qaumuna. Kemudian yang kedua inna haula'i qaumun. Kemudian yang ketiga wajibna bika ala haula'i. Antum perhatikan kata haula'i ya. Haula'i. Haula'i ini dalam tiga kalimat ini, dalam tiga contoh ini, kata haula'i itu tidak berubah harokat akhirnya. Tidak menjadi haula'u atau haula'a, tapi semuanya haula'i. Meskipun amilnya atau kata yang mempengaruhinya itu berbeda-beda, tapi tetap kata haula'i ini tidak berubah. Di sini kan pada contoh yang pertama itu haula'i qaumuna. Amilnya itu apa? Al-ibtida. Al-ibtida, ya. Al-ibtida itu artinya kalau kata tersebut ya, kata tersebut dalam struktur kalimat itu berada di depan, ya, isim tersebut berada di depan, maka itu disebut dengan mubtada ya. Dan mubtada itu marfu, ya. Marfu kalau katanya atau kalimatnya itu mu'rob, maka dia marfu, domah gitu kan. Nah, tapi di sini dia itu tidak ada perubahan. Meskipun amilnya itu adalah al-ibtida. Tidak ada perubahan. Ya. Jadi tidak haula'u, tapi tetap haula'i. Ini yang disebut dengan mabni. Begitupun dalam contoh yang kedua, itu amilnya itu inna. Kalau dalam isim yang mu'rob, maka inna, ya, ketika masuk ke dalam isim, maka isim tersebut itu menjadi mansub. Ya. Contoh misalnya inna rojula, ar-rojula, mansub dengan fathah. Ini mu'rob. Tapi kalau mabni itu tidak berubah, meskipun amilnya itu inna. Inna haula'i qaumun. Nah, jadi tidak haula'a, ya, tapi haula'i. Ini mabni, tidak
berubah. Kemudian wajibna bika ala haula, ini dalam keadaan majrur ya. Karena kata yang mempengaruhinya atau amilnya itu adalah huruf jar, yaitu ala. Ya, ala haula'i. Nah, ini mabniun, maka di sini ya tandanya itu adalah atau ya tandanya adalah mabniun alal kasri. Ya. Karena semuanya baik dalam contoh yang pertama maupun dalam contoh yang kedua dan contoh yang ketiga itu berakhiran kasr. Nah, dalam mabni itu disebutnya mabniun alal kasri. Bukan kasroh ya. Kalau al-kasroh itu identik dengan yang mu'rob. Tapi kalau yang mabni itu alal kasri. Gitu. Ya, alal kasri. Nah, contoh yang kedua nih ya. Contoh. Yang pertama, fabaddalal ladina zalamu innal ladina kafaru fa'anzalna 'alal ladina. Lihat ya. Yang pertama itu kan marfu karena amilnya itu fi'il ya. Seperti qala rajulun. Berarti ini kan fabaddala, ini sama kata kerja sebelumnya. Innal ladina fa'anzalna 'alal ladina. Nah, bentuknya sama ya, baik dalam contoh yang kedua, pertama, kedua, ketiga itu harokat akhirnya sama. Alladina, alladina, 'alal ladina. Nah, maka ini mabni ya, tidak berubah meskipun amilnya berbeda. Meskipun amilnya atau kata sebelumnya berbeda, tapi tetap harokat akhirnya tidak berubah. Maka ini yang disebut dengan mabni. Nah, di sini mabniun alal fathi. Harokat akhirnya fathah, mabniun alal fathi. Jadi bukan fathah ya, tapi mabniun alal fathi. Ini khusus untuk yang mabni. Alal kasri, alal fathi. Nanti kalau dalam mu'rob itu kasroh atau fathah. Gitu. Menyebutkannya ya. Nah, afwan ya, sebentar. Nah, ikhwanul iman rahimakumullah, di sini saya lupa ya. Ini ada yang ketinggalan karena kan slide selanjutnya itu tentang kembali lagi tentang i'rab ya, pembahasan i'rab. Mabni itu pembagiannya ada 4. Saya lupa ya, tidak dicantumkan dalam slide. Nanti insya Allah kalau dikirimkan ke Ustadz Asyrofi, saya tambahkan untuk pembagian al-bina atau mabni. Ya. Lupa, afwan. Al-mabni itu atau al-bina ada 4. Yang pertama, mabniun ala dhammi. Jadi harokat akhirnya itu dhammah. Ya. Selalu dhammah gitu kan. Selalu dhammah. Maka kita mengatakan mabniun ala dhammi. Gitu. Ini untuk mabni. Ada juga yang selalu fathah seperti alladina. Selalu fathah. Gitu kan? Maka kita mengatakan mabniun alal fathi. Kemudian ada yang selalu kasroh ya. Kata dan selalu kasroh, tidak berubah meskipun amilnya berbeda-beda. Maka ini disebut dengan mabniun alal kasri. Kemudian ada juga yang selalu sukun ya. Berakhiran sukun. Nah, ini kita mengatakan mabniun ala sukun. Kita contohkan ya biar lebih jelas. Contoh yang mabniun ala dhammi itu kata haitsu ya. Itu dalam Al-Qur'an banyak kata haitsu ya. Haitsu. Haitsu itu kata haitsu itu tidak berubah ya. Dan dia berakhiran dhammah, maka kita mengatakan haitsu itu adalah mabniun ala dhammi. Atau misalnya seperti fi'il madi, katabu itu kan.
Kan ada kataba, kataba, katabu. Nah, katabu ini di sini itu mabniun ala dhammi. Mabniun ala dhammi. Kemudian ada yang mabniun alal fathi. Contoh misalnya aina, isim istifham. Aina artinya apa? Di mana gitu kan? Aina, di mana? Itu aina kita tidak bisa mengatakan ainu atau aini, tapi aina selalu ya. Nah, aina ismu istifham mabni, maka kita mengatakan mabniun alal fathi. Kemudian contoh yang kedua misalnya kaifa. Kaifa, itu kaifa juga mabni, tidak berubah ya. Kita tidak akan menemukan kaifu atau kaifi. Maka kita mengatakan kaifa itu adalah mabniun alal fathi gitu. Nah, nanti bisa dicatat ya oleh teman-teman mabni ini ya. Jadi contoh untuk mabniun alal fathi itu adalah aina dan kaifa. Itu contoh ya. Nah, selanjutnya mabniun ala ala alal kasri. Seperti tadi haulai. Ini kan termasuk ismu isyarah ya. Haulai. Nah, itu kita mengatakan mabniun alal kasri. Kemudian misalnya kata amsi. Apa amsi itu artinya? Amsi itu artinya kemarin. Ya, kemarin. Kalau haulai itu artinya kata isyarah ya. Kata isyarah hadzani haulai. Untuk banyak, untuk jamak gitu kan. Nah, itu mabniun alal kasri. Kemudian amsi. Amsi itu artinya kemarin ya. Itu juga mabniun alal kasri. Kemudian ada mabniun ala sukun. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya man. Man. Ya. Man itu siapa? Nah, itu man ya. Tidak min atau afwan. Itu apa? Berakhiran sukun dan selamanya tidak akan berubah. Maka kita mengatakan mabniun ala sukun. Kemudian kata kam ya. Kam artinya berapa gitu kan? Kam di sini berakhiran sukun. Maka kita mengatakan mabniun ala sukun. Nah, jadi mabni itu ada 4 ya. Belum dicantumkan dalam slide. Jadi mabniun ala dhammi, mabniun alal fathi, mabniun ala kasri, dan mabniun ala sukun. Ya. Ini untuk pembahasan al-bina ya. Al-bina. Jadi sekali lagi al-bina itu atau mabni itu tetapnya ya, tetapnya satu kata dalam artian harokat akhirnya itu dalam satu keadaan, tidak berubah. Seperti contoh di sini ya, haula'i qaumuna inna haula'i qaumun waji'na bika ala haula. Kemudian pada contoh fabaddalal ladzina zalamu innal ladzina kafaru fa anzalna 'alal ladzina. Nah, kalimat atau kata haula'i dan alladzina itu mabni, tidak berubah meskipun awamilnya atau amilnya itu berbeda-beda. Kemudian kita balik lagi ke i'rab ya. I'rab. Kita sudah membahas bahwa al-i'rab itu kan 4 ya. Ada ar-raf'u atau marfu', kemudian ada an-nasbu atau mansub, kemudian ada al-khafdu atau al-jarru ya, majrur, kemudian ada majzum, al-jazmu ya. Nah, di sini nanti ada al-alamatu al-asliyah, yaitu tanda-tanda yang asli
Ya, tanda asli untuk marfu, tanda asli untuk mansub, tanda asli untuk majrur, dan tanda asli untuk majzum. Ya, ini kan sudah dibahas sebelumnya, pernah disinggung. Tadi malahan ketika murojaah, tanda aslinya itu kan untuk marfu dhammah, kemudian untuk mansub al-fathah, untuk al-majrur itu ada al-kasrah, dan majzum ada as-sukun. Ini alama al-asliyah. Ini harus dihafal ya. Ini sangat membantu dalam mengi'rabkan satu kata ya. Mengi'rabkan ya, i'rab, belajar i'rab gitu kan. Seperti waqala rajulun misalnya, rajulun ya. Rajulun itu dhammah ya, berarti kan marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Nah, kita menghafal ya, menghafal tanda-tanda i'rab ini, baik yang asli maupun yang cabang atau far'i, itu sangat membantu dalam i'rab. Ya, praktek gitu kan, praktek mengi'rabkan satu kata. Ini sangat membantu. Nah, ini yang aslinya ya. Jadi dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Berarti semuanya harokat. Nah, ada nih yang apa? Tanda-tanda i'rab tapi far'iyah. Far'iyah atau cabang gitu kan. Cabang. Nah, untuk yang ar-raf'u, tanda cabangnya itu, tanda far'inya itu adalah pertama ada al-waw, kemudian al-alif, yang ketiga subutun nun. Nanti rincinya ya, kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu biar lebih jelas nanti insya Allah. Jadi tanda far'inya itu kita harus hafal ya. Untuk marfu itu al-waw, al-alif, kemudian subutun nun. Apa artinya subutun nun? Subutun nun itu artinya nunnya ada gitu kan. Nunnya ada, tidak dihapus gitu. Nah, jadi untuk marfu ada 4 nih. Tandanya itu ada 4. Baik yang asli maupun yang cabang gitu kan. Ada dhammah, ada waw, ada alif, dan ada subutun nun. Nah, antum bisa menghafal dari sekarang ya. Bisa menghafal. Kemudian untuk an-nasbu atau mansub, tanda aslinya al-fathah, kemudian tanda yang far'inya atau yang cabangnya itu ada alif, kemudian ada aliyah, kemudian ada al-kasrah, kemudian ada hazfun nun. Hazfu itu artinya nunnya dihapus, nunnya dibuang. Jadi kalau subut itu ada, kalau hazfun itu dibuang. Jadi lawan katanya ya, didnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada al-khafdu atau al-jarru, tanda aslinya itu adalah kasrah, dan tanda far'inya atau cabangnya ada aliyah dan al-fathah. Aliyah dan al-fathah. Jadi untuk al-jaru atau majrur, tandanya ada 3 ya, baik yang asli maupun yang far'i. Itu ada kasroh, ada aliyah, dan ada al-fathah. Nah, yang terakhir al-jazmu atau majzum, tandanya yang asli itu as-sukun, kemudian yang far'i atau cabang itu hazfun nun dan hazfu harfi illah. Ya. Hazfun nun apa? Nunnya dibuang. Hazfu harfil illah itu huruf ilal. Huruf ilal. Ini khusus sebetulnya untuk fi'il ya. Karena kan majzum itu tidak ada ya isim yang majzum. Berarti yang majzum ini untuk fi'il. Ada as-sukun ya. Kemudian ada hazfun nun, nunnya dibuang, kemudian ada hazfu harfil illah. Ya, huruf akhirnya atau huruf ilahnya itu dibuang. Contoh misalnya ya kata Yahdi gitu kan. Yahdi itu kan artinya menunjukkan ya, memberikan hidayah.
Ini kan berakhiran ya, ya. Ya di sini yahdi, itu kan berakhiran ya. Ini disebutnya harful illah. Nah, dalam keadaan majzum, contoh misalnya lam yahdi, maka ianya itu harfu ilahnya itu dibuang. Gitu. Contoh lain misalnya yad'u gitu kan. Yad'u berakhiran waw gitu kan. Waw. Yad'u panjang. Nah, ketika majzum lam yad'u misalnya. Lam yad'u, maka dibuang wawunya. Nah, harfu ilahnya itu dibuang. Jadi lam yad'u. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas secara rinci. Nah, silakan teman-teman. Ini untuk tanda-tandanya sangat penting ya. Kita harus hafal dari sekarang karena ini sangat membantu untuk materi-materi setelahnya. Ya. Jadi untuk marfu ada 4, untuk mansub ada 5, untuk majrur ada 3, majzum ada 3. Ya. Oke. Silahkan bisa dihafal sekarang. Ya. 5 menit, teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke, kita mulai dari sekarang menghafal ya. Kita mulai, karena kalau menghafal nanti itu biasanya suka males atau lupa. Ya, ini penting ya untuk praktek i'rab sebetulnya nanti ya. Untuk praktek apa? Mengi'rabkan satu kata. Nah, ini sangat penting. Al-waw al-alif subutun nun al-fathah al-latif al-aliyah kasrah hazfun nun al-kasr aliyah al-fathah as-sukun hazfun harful illah. Silakan ya bisa menghafal masing-masing ya selama 5 menit. Ad-dhammah al-waw al-alif subutun nun al-fathah al-alif aliyah al-fathah al-kasrah hazfun nun al-kasrah aliyah al-fathah as-sukun hazfun nun hazfu harfil illah. Oke, kita stop dulu ya share-nya. Nah, kita coba apa? Menghafal bareng-bareng. Silakan, masih ada 2 menit untuk teman-teman menghafal nih ya.
Oke, siapa yang mau mencoba ini apa? Dites sama Ustadz Asrofi nih. Oke, teman-teman ada yang mau nyoba? Ada yang mau coba menyebutkan? Silahkan. Boleh Ustaz, saya Ustaz. Oke, silahkan Akhi Muhammad Hilal. Pertama, rofa, tanda aslinya adalah domah, sedangkan tanda cabangnya itu pertama adalah wawu, alif, dan subutun nun. Kedua adalah nasab, tanda aslinya itu fathah, tanda cabangnya adalah alif, ya, kasroh, dan hadfun nun. Ketiga adalah jar, tanda aslinya adalah kasroh, sedangkan tanda cabangnya adalah ya dan fathah. Keempat adalah jazm, tanda aslinya adalah jazm, tanda aslinya adalah sukun, tanda cabangnya adalah hadzf harful ilah dan hadzf huruful akhir. Hazfun nun dan hazfu harfil illah. Hazfun nun dan hazful harful ilah. Ya. Ya, ada yang mengatakan ulama itu kan ketika mengi'rabkan ada hazfu harfil akhir atau hazfu harfil illah gitu. Jadi ada dua metode ya. Ada yang mengatakan hazfu harfil akhir atau hazfu harfil illah. Oke, syukran untuk Akhi Muhammad Hilal. Silakan ada yang lain nih yang mencoba. Ada lagi teman-teman? Ini berapa orang yang masuk sekarang? 25 ya? 25. Masya Allah. Nabil kayaknya mau nyoba, Sat. Silakan teman-teman, ada yang mau Nabil, mencoba kayaknya. lagi selain Akhi Muhammad Hilal? Nabil mau nyoba, Nabil? Ya. Mangga, Nabil. Ar-raf'u alamatul asli ad-dhamma, terus alamatul far'i al-wawu al-alifu thubutun nun. Terus yang kedua an-nasbu alamatul asli al-fathah, alamatul far'i al-alifu al-ya'u al-kasratu hadfun nun. Terus yang ketiga al-jarru alamatul asli al-kasrah, terus alamatul far'i al-ya'u dan al-fathah. Terus al-jazmu alamatul asli as-sukun wa alamatul far'i hadfun nun wa hadfu harfil illah. Syukran Ustaz. Insyaallah. Masya Allah. Syukran Akhi Nabil. Jazakallahu khairan. Amin. Oke. Siapa yang lain? Silakan. Ana Ustaz. Oke. Ukhti Miftahul Jannah. Yang pertama, ar-raf'u, tanda aslinya fathah, tanda far'inya wawu, alif, dan subutun nun. Kemudian an-nasbu, tanda aslinya fathah, tanda far'inya alif, ya, kasroh, dan hadfun nun. Terus al-jarru, tanda aslinya itu kasroh, tanda far'inya ya dan fathah. Kemudian al-jazmu, tanda aslinya sukun, tanda far'inya hadfun nun dan hadfu harfil illat. Masya Allah. Jazakillahi khairan. Oke, siapa lagi teman-teman yang mau mencoba nih ya? Karena penting ini menghafal tanda-tanda ini ya untuk nanti praktek i'rab. Praktek i'rab. Mangga Najwa. Anwa'ul i'rab ar-raf'u al-alamatul ya ad-dhammah al-alamatul far'iyah al-waw al-alifu thubutun nun.
Asani an-nasbu alamatul asliyah al-fathah al-alamatul far'iyah al-ya al-alifu hadfun nun. Terus yang al-asalif al-jarru al-alamatul asliyah al-kasrah al-alamatul far'iyah al-ya al-fathah ar-rabi al-jazmu al-alamatul asliyah al-sukun al-alamatul far'iyah hadfun nun wa thubutul hadfun nun hadfu harfil illah. Masya Allah. Syukran ala ukhtina Nadwah Nazihah. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau coba? Mangga yang masih mau nyoba. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya, karena ada masih ada satu slide lagi. Bentar ya. Pada teman-teman yang masih mungkin ini bisa dilancarin lagi Ustaz ya. Iya. Silakan nih teman-teman yang lain juga ya. Dihafalkan. Nah, kita masuk nanti bahas satu-satu pertanda ya. Pertanda. Nah, yang pertama ar-raf'u, kemudian yang tandanya dhammah. Itu jenis isimnya apa saja? Gitu. Ya. Jenis isimnya dan fiilnya apa saja yang dia mu'rab, kemudian marfu, dan tandanya itu dhammah. Ya. Nah, di sini ada 4 ya. Jenis isim mu'rab yang tandanya dhammah. Ya, jenis isim mu'rab yang tandanya dhammah. Jenis yang pertama itu ada al-ismul mufrad. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ismul al-mufrad atau al-mufrad saja ya, biar simple. Al-mufrad. Apa itu mufrad? Mufrad itu adalah isim yang menunjukkan makna satu ya. Satu. Nah, contoh di sini misalnya ya, Muhammadun. Nah, Muhammadun itu mufrad. Kemudian dia tandanya adalah dhammah di akhir. Muhammadun. Kemudian yang kedua Aisyatu. Aisyatu. Ya. Nah, kalau dalam buku lain ini Aisyatu ini kan termasuk al-mamnu minas sarf. Ya. Al-mamnu minas sarf. Tapi sebetulnya dia itu mufrad gitu. Ya, mufrad. Ya, karena berakhiran dhammah gitu. Mufrad. Ya, jadi biar tidak terlalu banyak ya cabangnya, kita sebut saja dulu mufrad gitu. Nanti ada rinciannya. Jadi mufrad. Pertama Muhammadun berakhiran dhammah, Aisyah juga sama berakhiran dhammah. Kemudian kitabun. Ini contoh ya, kitabun artinya kitab. Berarti kan ini mewakili benda ya. Kalau Muhammad itu mewakili muzakkar ya, jenis laki-laki, Aisyah muannas, jenis perempuan, kitabun ini benda ya, yang mufrad itu. Kitabun. Kemudian al-fata. Nah, al-fata ini mufrad juga dan berakhiran dhammah, cuman tidak zahir, tidak nampak, gitu kan? Kan tadi udah dibahas ya bahwa i'rab itu kan ada 2, ada yang zahir, ada yang muqaddar. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Nah, al-fata ini kalau dalam mengi'rabkan, praktek i'rab itu kan tandanya itu dhammah, cuman dhammahnya bukan dhammah zahirah, tapi dhammah muqaddar. Nah, paham ya? Jadi yang pertama itu al-ismul mufrad. Jadi isim yang menunjukkan makna satu itu ya. Satu. Nah, yang kedua, dhammah itu ada jamak taksir. Jamak apa artinya? Jamak itu isim yang menunjukkan banyak. Bilangannya itu kalau bilangannya dari 3 dan seterusnya, itu disebut jamak. Nanti kan ada mufrad,
1, musanna 2, kemudian ada jama'. Nah, jama' ini lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya. Itu disebut jama'. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud taksir? Taksir itu kan dari kasaro ya. Kasaro yaksiru artinya memecahkan. Berarti taksir itu artinya pecah. Kenapa jama ini disebut dengan pecah itu? Jama taksir artinya pecah. Karena pecah dari bentuk mufradnya. Pecah dari bentuk mufradnya. Contoh lagi nih ya. Contoh di sini misalnya ya. Usudun. Usudun itu jama. Jama dari kata asadun. Asadun mufrad 1, kalau banyak itu usudun. Ya. Nah, kenapa usudun disebut jama taksir? Karena pecah dari bentuk mufradnya. Mufradnya itu kan asadun. Ya. Ketika jadi jama taksir jadi usudun. Yang asalnya berharokat asadun ya, itu kan syakalnya ya. Ini kan berubah pecahnya itu dari segi syakalnya atau harokatnya. Asadun jadi usudun. Nah, ya. Artinya apa asadun? Ada yang tahu? Singa. Singa, ya. Asadun. Jamannya usudun. Pecah dari segi harokat gitu kan, berubah. Ya. Kemudian kutubun. Nah, kutubun pecah juga dari bentuk mufradnya, karena mufradnya itu adalah kitabun. Jama taksirnya kutubun. Pecah dari apa? Dari jumlah ya, jumlah hurufnya. Kalau kitabun itu kan jumlah hurufnya 4. Kaf, ta, alif, dan ba. Kitabun. Ketika di jama taksir maka berubah menjadi kutubun. Yang tadinya 4 huruf jadi 3 huruf. Nah, jadi berubah dari bentuk mufradnya. Nah, jadi kutubun. Jadi 3 huruf gitu. Itu jama taksir. Jadi pecahnya itu bisa dari syakalnya, bisa dari jumlah hurufnya. Terkadang berkurang, terkadang bertambah. Contoh nih yang bertambah nih ya. Diabun. Kalau tadi kan usudun itu berubah dari syakalnya ya, pecah dari syakalnya. Dari mufrad ke jama itu yang berubah hanya syakalnya atau harakatnya. Yang kutubun dari mufrad ke jama itu berubah jumlah hurufnya. Jadi berkurang. Yang tadinya kitabun 4 huruf menjadi kutubun 3 huruf ya. Nah, ada yang selanjutnya itu sama berubah dari jumlah hurufnya, cuman tidak berkurang tapi bertambah. Contoh diabun. Diabun. Diabun itu jama dari dibun. Kalau dibun itu kan 3 huruf ya. Zal, kemudian alif atau hamzah, kemudian ba. Dibun. Jamanya diabun. Ya. Ada za, hamzah, alif sama ba. Jadi 4. Nah, berubah dari bentuk mufradnya yang asalnya 3 huruf menjadi 4 huruf. Diabun. Nah, itu jama taksir ya. Apa artinya di'bun atau di'ab? Serigala. Serigala. Serigala, Masya Allah. Nah, kemudian ada jarha. Kalau usudun, kutubun, di'abun itu domahnya itu zahirah ya. Nampak. Nah, selanjutnya ada yang muqaddarah. Seperti jarha. Jarha itu marfu'. Kemudian domah ya, tapi domahnya itu muqaddarah, tidak terlihat. Maka nanti itu kalau dirincikan maka jarha ini termasuk al-maksur. Seperti al-fata. Kalau al-fata itu kan mufrad, tapi kalau jarha itu jama'. Ya, jama' dari jarihun. Ya, jarihun artinya apa? Orang yang terluka. Ya, orang yang terluka jarihun jamanya jarha. Nah. Kemudian yang ketiga, domah ini adalah tanda untuk jam'ul muannatsis salimu.
jama muannas salim. Ya. Contoh di sini ya, muslimatun. Apa jama muannas salim? Pertama jama artinya banyak, muannas itu jenis perempuan, ya. Jenis perempuan ya. Atau kemudian as-salimu. Apa artinya as-salimu? As-salimu itu kebalikan dari taksir. Kalau taksir itu kan tadi ya pecah. Terkadang dirubah syakalnya, terkadang berubah jumlah hurufnya, baik berkurang maupun bertambah. Gitu kan. Nah, itu taksir. Kalau salim itu artinya selamat kan ya. Dalam artian bentuk mufradnya itu tidak berubah. Gitu, tidak berubah. Nah, tidak berubah ya. Baik dikurangi maupun ditambah. Nah, dan jama muannas salim itu adalah jama yang menunjukkan banyak dan tandanya itu ditambah alif dan ta di akhir. Contoh nih ya, muslimatun. Ini kan mufradnya adalah muslimatun. Muslimatun, pakai tamar butoh. Muslimatun, itu mufrad. Jamanya muslimatun. Gitu. Ya, maka bentuk mufradnya itu selamat, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah. Muslimatun. Muslimatun. Itu jamanya. Kemudian mukminatun, sama ya, berharokat dhammah. Mukminatun. Mufradnya mukminatun. Ya, dengan ta marbutoh. Nah, ketika di jama muannas salim maka ditambah alif dan ta di akhir. Ya. Kemudian Zainabatun. Mufradnya itu adalah Zainab. Ya, Zainab. Zainab itu kan nama ya, nama perempuan. Zainabu. Maka ketika di jama muannas salim jadi Zainabatun. Atau misalnya Fatimatun. Ya, di jama muannas salim jadi Fatimatun. Fatimatu di jama muannas salim jadi Fatimatun. Ya, itu jama muannas salim. Jadi ketika marfu atau dalam keadaan marfu jama muannas salim ini tandanya adalah dhammah. Kemudian yang terakhir nih, ini fiil. Kalau tadi kan mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim itu semuanya isim. Sekarang ada fiil yang berakhiran dhamma yaitu fi'lul mudhari. Ya, fi'lul mudhari yang tidak bersambung dengan kata lain di akhirnya. Contoh ya, yaktubu. Nah, ini mu'rab. Mu'rab ya, yaktubu mu'rab kemudian berakhiran dhammah. Yadribu sama. Nah, kemudian yad'u. Yad'u yarda. Sama ya, yad'u yarda. Itu berakhiran dhammah, cuman dhammahnya tidak terlihat atau tidak nampak. Berbeda dengan yaktubu dan yadribu. Oke, ya. Nah, itu ya untuk marfu kemudian tandanya dhammah ada 4. Ada mufrad, ada jamak taksir, ada jam'ul muannatsis salim, kemudian ada fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, 4 ya. 4 untuk ad-dhammah. Dalam keadaan marfu. Ada mufrad, ada jamak taksir, ada jam'ul muannatsis salim, kemudian ada al-fi'lul mudhari'. Oke, teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya materinya. Jangan terlalu banyak biar tidak pusing ya. Biar tidak pusing. Insyaallah kita akan lanjutkan pada tanda yang kedua untuk marfu, yaitu ada al-waw ya. Kemudian nanti ada al-alif dan subutun nun. Itu apa saja dari jenis isim mu'rabnya. Oke, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan materinya.
saya kembalikan lagi ke moderator, yaitu Al Ustadz Asyrafi. Silakan Ustadz.